Terima kasih. Izin melanjutkan, Dokter, untuk presentasi tinjauan pustaka departemen selanjutnya. Uh, Terima kasih kepada Dr. Mulya Saro, spesialis THTKL, konsultan MS Image sebagai pembimbing. Terima kasih kepada Dr. Dwi Marliawati, spesialis THTKL sebagai moderator, dan terima kasih kepada Dr. Pujo, spesialis THTKL sebagai penelaah. Di sini izin mempresentasikan tinjauan pustaka departemen tentang diagnosis dan tata laksana dari neuropati auditori. Sebagai pendahuluan, neuropati auditori bisa kita sebut juga sebagai NASD atau neuropati auditory spectrum disorder, yang merupakan kelainan pendengaran pada penderita yang memiliki fungsi sel rambut luar atau outer hair cell-nya dan pemeriksaan OAE-nya normal, pada pemeriksaan ABR atau BERA tidak normal, dan terdapat gambaran koklear mikroponik. NA itu sendiri termasuk dari tuli sensori neural yang merupakan gangguan saraf aferen, jaras auditori perifer, dan sentral. Tujuan penulisan tinjauan pustaka ini untuk menambah pengetahuan diagnosis dan tata laksana dari neuropati auditori. Sebagai pembahasan, neuropati auditori ada istilah lain sebagai disinkronisasi, yaitu ketidakmampuan sinkronisasi aktivitas saraf di regio temporal sehingga menyebabkan keterbatasan persepsi auditori. Dari data demografi yang didapatkan, penderita NA ini sendiri banyak pada bayi baru lahir sampai dengan dewasa usia 60 tahun. Kasus NA sendiri ini terbanyak pada anak kurang dari 2 tahun dan 75% ditemukan pada anak usia kurang dari 10 tahun. Untuk kejadiannya laki-laki dibanding wanita, lebih banyak laki-laki sebanyak 54% dan wanita 45%. Kasus ini jarang ditemukan, 5-13 kasus dari 1.000 populasi dunia. Angka kejadian dari neuropati auditori di Amerika banyak ditemukan 2-15% dari anak-anak dengan gangguan pendengaran. Sebagai faktor resiko, paling banyak neuropati auditori itu sendiri disebabkan karena adanya faktor prematuritas dan komplikasi postpartum, lalu disebabkan juga bisa karena hiperbilirubinemia. Tahun 2002, penelitian oleh Sininger didapatkan 1 dibanding 10 anak dengan gangguan pendengaran berat dan didapatkan hasil BERA-nya abnormal. Etiologi dari neuropati auditori sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu kongenital dan didapat. Faktor penyebab dari kongenital ini karena genetik, karena adanya mutasi gen otoferlin, dan bisa disebabkan juga karena sindrom dari Charcot-Marie-Tooth dan ataksia Friedreich. Faktor etiologi karena didapat itu sendiri bisa disebabkan karena resiko perinatal seperti prematuritas, hiperbilirubinemia, hipoksia, pemakaian ventilator mekanik pada bayi, perdarahan intrakranial atau postnatal. Bisa disebabkan juga karena pemakaian obat-obat ototoksik, adanya infeksi seperti mumps, meningitis, rubella, adanya gangguan imun pada sindrom Guillain-Barré, pasien-pasien polineuropati dengan DM, trauma kepala, dan 50% dari etiologi neuropati auditori itu belum diketahui. Patofisiologi dari neuropati auditori sendiri itu melibatkan adanya sel rambut dalam, sinaps antar sel, dendrit dari saraf pendengaran. Gangguan sinap itu sendiri ada dari presinap dan postsinap, dan disebabkan juga karena gangguan inner hair cell yang menyebabkan perubahan proses transduksi sehingga gangguan pelepasan dari neurotransmitter, aktivitas dendrit saraf auditori terganggu. Adanya demyelinisasi juga dari saraf-saraf menurunkan potensial aksi sehingga menghambat arus listrik, menyebabkan penyakit aksonal primer dengan hilangnya serabut saraf tersebut, sehingga mempengaruhi potensial aksi dari serabut saraf
degenerasi sepanjang serabut saraf, dan saraf-saraf ini memberikan suplai pada apex koklea. Disebabkan juga karena defisiensi dari nervus cochlearis, sehingga adanya parsial dan komplit karena hipoplasia dan aplasia atau agenesis. Ini ada video penjelasan tentang penyebab dari neuropati auditori. Kurang lebih sekitar 10% dari anak-anak dengan sensory neural hearing loss memiliki gangguan pendengaran atau disebut neuropati auditori. Sebagian besar dari pasien-pasien dengan sensory neural hearing loss terjadi ketika sel-sel rambut di kokleanya itu tidak berfungsi sebagai mestinya. Ada dua jenis, yaitu sel rambut dalam dan sel rambut luar. Sel-sel rambut luar tersebut memberikan suara lebih keras ke dalam koklea, sehingga rambut-rambut dalam mengubah gerakan di koklea menjadi sinyal listrik yang kemudian oleh saraf pendengaran diteruskan informasi ini ke otak. Otak menafsirkan ini sebagai sebuah suara. Pada pasien dengan neuropati auditory spectrum disorder ini, sel-sel rambut luar di koklea dapat bekerja dengan baik, tetapi masalahnya ini terjadi di sekitar di jalur pendengarannya, sehingga memiliki koneksi yang buruk antara dari saraf pendengarannya. Di sini audiologi memberikan sebuah contoh suara sebagai distorsi. Yang pertama ini pada penderita NASD yang tangkapannya sangat berat sehingga menafsirkannya tidak pas. Ini untuk tingkatan yang sedang. Dan ini pada pendengaran orang normal. Dilanjutkan, untuk neuropati auditori sendiri, untuk menegakkan diagnosisnya, kita melakukan anamnesis, lalu melanjutkan dengan pemeriksaan diagnostik dengan melakukan audiometri, timpanometri, OAE, BERA, ASSR, pemeriksaan radiologi, dan pemeriksaan persepsi bicara. Pada anamnesis, pada pasien-pasien dengan neuropati audio pada pasien NA itu biasanya adanya gangguan percakapan. Jadi pasien-pasiennya itu bisa mendengar tetapi tidak memahami kata atau maksudnya. Adanya gangguan persepsi bicara sehingga menurunkan persepsi bicara, dan pasien-pasien NA itu sendiri kesulitan mendengar terutama pada keadaan bising. Pemeriksaan diagnostik biasanya dilakukan dengan audiometri dan dilakukan dengan audiometri nada murni, pemeriksaan VRA, BOA, play audiometri, akustik imitens, timpanometri, refleks akustik, OAE, dan BERA. Untuk pemeriksaan audiometri, pada bayi kita lakukan BOA atau VRA, bayi kurang dari 6 bulan
dilakukan pemeriksaan BOA, tapi ada keterbatasannya pada pemeriksaan BOA. Di sini hanya mengukur kesadaran bayi tergantung dari kondisi kesadaran dan perhatian. Untuk pemeriksaan VRA dilakukan dengan syarat bila bayi sudah bisa duduk dan kontrol kepala baik. Digunakan media visual seperti mainan, cahaya, atau video, dan kita lihat gimana respon terhadap suaranya. Dimulai pada usia 6-7 bulan, pada usia kurang lebih 5 tahun, kita lakukan play audiometri. Kita bisa mengevaluasi secara akurat setidaknya dengan 2 kali kunjungan. Frekuensi evaluasi BOA tergantung perkembangan dan kerjasama anak, sebaiknya setiap 3 bulan hingga anak berusia 6 tahun. Untuk melakukan pemeriksaan OAE, ini merupakan diagnostik neuropati auditori yang masih tandanya OAE-nya masih normal, yang menandakan fungsi sel rambut luar kokleanya masih baik. Pada beberapa penelitian dari jurnal yang saya dapatkan, pada Lotfi dan Merkian pada tahun 2007, didapatkan 69,23% pasien NA hasil OAE-nya baik, 19,23% pasien NA tidak terdapat OAE, dan 11,53% NA responnya buruk. Pada penelitian Sehata dan kawan-kawan pada 2008, pada pasien NA sebanyak 16 atau 80% hasil OAE-nya normal. Diagnosis NA ditegakkan dengan hasil OAE-nya yang normal. Untuk pemeriksaan BERA, pada pemeriksaan pasien-pasien NA ini sebaiknya wajib dilakukan sebagai gold standar. Biasanya gambaran BERA itu sendiri, gambaran khas neuropati auditori. Pada pemeriksaan BERA ditemukannya gambaran BERA yang abnormal, memanjang atau tidak ada, dengan adanya gambaran khasnya gelombang mikrofonik koklear atau mirror. Untuk pemeriksaan ASSR biasanya jarang dilakukan, ini sebagai objektif alternatif saja untuk menilai jaras auditori dari perifer hingga sentral, menggabungkan spesifitas berbagai frekuensi dan stimulasi tingkat tinggi, membangkitkan nada yang berkesinambungan pada amplitudo dan atau frekuensi tertentu. Dilakukan pada kasus tuli sensori neural sangat berat di mana respon BERA tidak muncul. Respon ASSR didapatkan apabila sinyal tinggi lebih dari 80 desibel pada neuropati auditori. Pemeriksaan ini tidak dapat digunakan untuk menentukan ambang dengar pada neuropati auditori. Kita lakukan pemeriksaan timpanometri. Refleks akustik biasanya tidak muncul baik pada stimulasi ipsilateral dan kontralateral. Ini khas pada pasien neuropati auditori. Dan biasanya hasil pemeriksaan timpanometrinya juga normal. Apabila kita mau melakukan implan koklea, kita lakukan pemeriksaan radiologi untuk melihat malformasi pada telinga dalam dan integritas nervus koklearis. Pemeriksaan MRI direkomendasikan pada pasien dengan kandidat implan koklea. Untuk pemeriksaan persepsi bicara, kita melakukan memberikan beberapa kuesioner, bisa memberikan kuesioner IT MICE, MLNT, PBK, dan HIN. Sebagai diagnosis banding dari neuropati auditori itu sendiri, pada neuropati auditori, kelainannya didapatkan pada sel rambut dalam, sinaps sel rambut dalam, dan nervus koklearis, dibedakan dengan tuli sensoris yang kelainannya hanya pada sel rambut dalam, tuli neural, kelainannya pada sepanjang jaras auditori perifer, tuli sentral, kelainannya pada jaras auditori sentral, dan tuli sensori neural, kelainan pada sel rambut dalam hingga jaras auditori perifer. Untuk penata laksanaannya, sampai saat ini masih kontroversi. Pasien dengan NA membutuhkan penanganan masalah pendengaran dan komunikasi yang berbeda dengan tuli sensori neural lainnya. Kita dapat memasang alat bantu dengar yang konvensional untuk memberikan manfaat pada beberapa pasien NA. Pada beberapa yang gangguan berat, ini tidak menunjukkan perbaikan. Berbagai derajat manfaat penggunaan ABD, ini belum bisa menjawab apakah memberikan keuntungan atau kerugian.
Banyak audiologis berpendapat ABD tidak membantu pada neuropati auditori, sehingga banyak pemakaian ABD itu malah justru merusak koklea yang masih utuh. Tapi ada penemuan lain juga yang memberikan hilangnya respon OAE spontan pada NA meskipun tanpa ABD. Pasien dengan ABD tetap menunjukkan respon OAE normal. Pada penelitian Ranch dan kawan-kawan pada 2002, dengan penggunaan ABD, mereka mengevaluasi 50% menunjukkan perbaikan pada persepsi bicara, tapi 50% juga tidak mengalami perbaikan yang berarti. Pada pasien NAS itu sendiri, kita dapat sarankan untuk penggunaan implan koklea. Ini sudah diteliti oleh Sininger dan Tradwen pada tahun 2000 dengan syarat beraya normal setelah pemakaian implan koklea. Pada penelitian Fabry tahun 2000 terdapat perbaikan pada fungsi auditori setelah pemasangan implan koklea. Di sini implan koklea, rekomendasi implan koklea pada pasien NA tidak secara otomatis. Kita lihat dulu dengan kasus amplifikasinya, apabila hasilnya baik, implan koklea belum perlu. Sebagai prognosis pada pasien neuropati auditori itu sendiri, kita melihat usia saat pasien itu dibawa dan diperiksa. Kita menegakkan diagnosis dan tata laksananya, ketepatan untuk pemasangan alat bantu dengar, apakah perlu dipakai atau tidak, konsistensi kemampuan kognitif, dan kondisi medis lainnya, apakah ada faktor pemberat, misalnya sindrom Down. Beberapa pasien dengan neuropati auditori, fungsi pendengarannya dapat mengalami perbaikan secara spontan dalam 1-2 tahun. Apabila respon ABD positif, kita pertimbangkan untuk menggunakan implan koklea. Sebagai ringkasan, neuropati auditori merupakan bagian dari tuli sensori neural yang merupakan gangguan pada aktivitas saraf aferen pada jaras auditori perifer dan sentral. NA itu sendiri ada istilah lain disebut sebagai disinkronisasi, yang diartikan sebagai ketidaksinkronan aktivitas saraf pada regiotemporal yang merupakan keterbatasan persepsi auditori. Pasien NA memiliki derajat pendengaran bisa normal atau mengalami penurunan dari ringan hingga tuli sangat berat, tetapi selalu memiliki kemampuan persepsi bicara yang buruk, tidak sinkron. Pasien NA khasnya itu memiliki gambaran bera abnormal, OAE dan timpanometrinya normal. Tipe A biasanya terdapat gambaran cochlear microphonic atau mirror. Kasus ini jarang, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan dalam diagnosis dan mengedukasi keluarga dengan penderita neuropati auditori. Terima kasih. Terima kasih presentasinya, Bu Krishna. Cukup lengkap. Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi materi. Silahkan, Dr. Heri. Ya, dokter. Dr. Heri. Ya, baik, dokter. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dokter. Untuk isi dari materinya tentang neuropati auditori dari Dr. Krishna ini sudah lengkap, dokter. Untuk pertanyaan yang saya masih kurang paham itu, kenapa bisa terbentuk pada gambaran bera kan terbentuk koklea mikrofonik, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Lalu untuk pertanyaan kedua, sebagai dokter spesialis CHT, edukasi seperti apa yang diberikan kepada orang tua pasien terkait dengan tata laksana dan prognosisnya? Ya, silakan dijawab, Bu. Ya, terima kasih, dokter. Untuk penjelasan cochlear microphonic itu sendiri, izin share, dokter. Ada beberapa penjelasan, dokter, dari beberapa jurnal dan literatur yang didapatkan. Salah satunya dari Understanding School of Medicine ini. Jadi apa itu cochlear microphonic? Cochlear microphonic itu merupakan respon dari preneural. Dia dihasilkan
oleh polarisasi dan depolarisasi sel rambut koklea, biasanya itu muncul sebelum gelombang 1 pada bera. Khasnya itu sendiri, mikrofonik koklea itu ditemukan pada telinga normal, bisa tuli sensori neural, dan khas terutamanya pada pasien neuropati auditori. Mikrofonik koklea pada neuropati auditori disertai dengan respon neural yang abnormal atau tidak ada. Untuk sebagai kita dokter THT, apabila menemukan pasien-pasien dengan neuropati auditori, kita setidaknya harus menjelaskan, terutama edukasi lengkap kepada pasien, dokter. Menjelaskan bagaimana anak tersebut, dia itu tidak paham apa yang dikatakan orang tua, dan kita memberikan solusinya kepada keluarga. Kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan terlebih dahulu, dan kita sarankan apakah perlu dipasang ABD atau tidak. Karena dengan memasang ABD juga ada sisi negatifnya, yaitu dapat merusak sel rambut luarnya. Dengan pemasangan ABD itu juga kita melakukan evaluasi pemeriksaan OAE tiap bulan untuk melihat apakah hasilnya sel-sel rambut luarnya itu tetap baik atau tidak. Awalnya hasilnya pas, bisa jadi refer. Apabila keluarga pasien mampu, kita lakukan untuk edukasi pemasangan implan koklea itu sendiri, dokter. Terima kasih. Bagaimana Pak Heri? Ada yang mau ditanyakan? Mau dok, untuk yang prognosisnya bagaimana menjelaskan ke orang tuanya? Tidak semua yang NA ini mengalami perbaikan secara spontan. Di makalahnya dituliskan seperti itu, dokter. Ya, pada pasien NA tersebut prognosisnya sampai saat ini juga masih kontroversi. Ada yang perbaikan secara spontan 1-2 tahun. Ada beberapa jurnal yang mengatakan juga pasien dengan NA itu sendiri ya seperti itu terus sampai dewasa. Jadi tidak ada perbaikan berarti. Itu ada ditulis di prognosis ya, Bu? Itu saya belum sampaikan di prognosisnya, dokter. Oh, Hanya mengatakan spontan dalam 1 atau 2 tahun kehidupan. Untuk yang prognosis kalau dari kecilnya sampai dewasa seperti itu saja, saya belum masukkan, dok. Tapi saya dapatkan dari jurnalnya, dokter. Oh ya, mungkin bisa ditambahkan ya, Bu. Dari jurnal, biasanya case report ya. Iya, dok. Ini dari sini ada, dok. Auditori. Nanti saya tambahkan, dok. Ya, nanti ditambahkan. Jadi dari beberapa case report kan kita bisa menyampaikan prognosis ke pasien nantinya. Ada yang mau ditambahkan, Pak Eri? Sudah cukup, dokter. Sudah cukup. Terima kasih. Oke, selanjutnya mengenai penalaan tata tulisan, silakan Bu Nurul. Jadi, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk share screen tampak gitu, dokter? Ya. Ya, untuk penulisan tinjauan pustaka dari Dr. Krishna untuk halaman judulnya sudah sesuai. Kemudian untuk penulisan babnya ini tidak ada masalah dari bab 1 sampai daftar pustaka. Kemudian ada beberapa istilah yang saya beri warna merah, mungkin nanti dicari sesuai dengan EYD-nya. Untuk kata disinkronisasi, apakah memang ada stripnya di sini atau tidak. Kemudian ada lagi yang di bab 2 di sini Dr. Krishna menuliskan disinkroni ini tanpa strip. Coba nanti dicari sesuai dengan EYD yang benar seperti apa. Kemudian kata dan strip atau ini sebaiknya stripnya tidak usah saja karena sudah ada kata atau di sebelahnya. Kemudian ada beberapa yang tipe sedikit sudah saya tandai. Kemudian ada yang menggunakan istilah bahasa Inggris, mohon diganti miring atau diganti dengan bahasa Indonesia.
Kemudian untuk ini tabel, penomoran tabel 1 sebaiknya dia posisinya ada di atas dari tabelnya. Kemudian untuk subbab di sini Dr. Krisna menuliskan untuk diagnosis 2.6. Kemudian dari diagnosis ini ada subnya lagi 2.6.1. Nah, ini yang selanjutnya sub dari anamnesis. Yang kedua adalah 2.6.2 untuk diagnosis. Di sini ada subnya lagi. Ini beliau menggunakan penomoran dengan A. Harusnya di sini menggunakan huruf lagi ya, 2.6.2.1, baru pemeriksaan audiometri, dan selanjutnya seperti itu, karena menggunakan huruf A, B, C, sampai G. Ya, nanti mohon untuk diganti, sebaiknya saran saya menggunakan numbering ya, untuk penomoran biar lebih mudah. Kemudian yang lain-lain sudah saya tandai, dan untuk daftar pustaka sebaiknya tidak usah menggunakan nomor di atasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Nurul. Koreksinya teliti, nanti bisa diperbaiki Bu Krisna. Kemudian selanjutnya penelaah daftar pustaka, silakan Pak Hendro. Oke. Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau membahas untuk daftar pustaka. Untuk daftar pustaka sudah sesuai dengan kaidah Vancouver, namun ada beberapa yang perlu kita cermati. Untuk nomor 1, 6, 7, 8 ini untuk judul, untuk huruf besar cukup di kata pertama saja, untuk selanjutnya dengan huruf kecil. Kemudian di nomor 1 ini ada differential diagnosis of auditory, ini perlu ditambahkan spasi. Kemudian untuk nomor 1, jika ini memang suatu makalah atau majalah ataupun sebuah buku, perlu dicantumkan untuk nomor halaman. Kemudian untuk nomor 24 dan 26, ini untuk penulisan penulis perlu disingkat dengan menyebutkan nama keluarga di awal, kemudian dilanjutkan dengan disingkat seperti dituliskan Vlastarakos PV, kemudian dipisah dengan koma untuk di antara dua penulis. Untuk nomor 24 untuk tahun tidak perlu di dalam kurung, cukup dengan titik 2 atau titik. Untuk nomor 26 begitu juga untuk penulisan nama perlu disingkat. Demikian, terima kasih. Peningkatan nama juga harus hati-hati ya dalam daftar pustaka. Iya dong. Ini sudah pakai Mendeley tapi kayaknya masih belum paham kopinya dong. Oke. Apa diedit manual ya? Iya dok, baik dok. Saya edit manual. Ya. Terima kasih koreksinya Pak Hendro. Terima kasih dokter. Selanjutnya mungkin ada yang ditambahkan dari Dokter Pujo, monggo Dok. Saya. Chris, kok ndelik kamu gini? Iya Dok, Dokter lagi. Saya ya. Oke. Oke Dok. Iya, oke. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chris, kamu ini bicara apa, Chris? Neuropati auditory dokter. Katanya ada yang baik pakai implan koklea sama alat bantu dengar ya? Alat bantu dengar bisa jadi baik? Bisa dokter, tapi juga malah merusak juga bisa dokter. Merusak sel rambut luarnya dok. Itu kan ada penelitian mengatakan lebih baik untuk dengan alat bantu dengar. Ada yang bagaimanakah yang baik dengan alat bantu dengar?
Apabila tujuan untuk pemasangan alat bantu dengar itu sendiri kan untuk menaikkan ambang dengarnya, dokter. Apabila misalnya Loh, pada katanya tadi merusak gitu, merusak kokleanya. Terus piye? Taunya ini bagus pakai implan pakai 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 apa alat bantu dengar gimana? biasanya sih kalau pada pasien-pasien awal kita tawarkan untuk pemakaian ABD, dokter. Tapi kita juga lihat dari hasil pemeriksaan beranya itu sendiri, dokter. Terus Tapi juga kita menjelaskan kepada orang tua juga ada efek negatifnya pada pemakaian ABD itu sendiri. Jadi kayak kapan pakai implan koklea? Apabila didapatkan pada pemeriksaan pada pemakaian ABD-nya baik, dokter. Apabila tidak dipakai ABD, untuk saran pemakaian implan koklea juga bisa langsung disarankan sih, dokter. Melihat juga apakah keluarganya mampu atau tidak. Jangan begitu, nanti dipasang nggak dengar gimana? Itu adut. Ada beberapa yang seperti itu juga, dokter. Saya mau tanya dulu, auditorio-pneumatik lainnya di mana? Di jarak saraf pendengarannya, dokter. Kalau jaraknya nggak ada, kamu pasang implan koklea dengar nggak? Nggak Nah, ada. itu padahal udah 200 juta loh. Terus gimana? Kita lakukan pemeriksaan MRI radiologi itu sendiri, dokter, untuk melihatnya dulu. MRI cuma panjangnya segini. Kelihatan nervusnya cuma 1 mili loh. Kelihatan di MRI-nya. Kalau masuk di batang otak udah nggak kelihatan lagi nervus lapanya. Menarik. NA itu sendiri juga bisa, di sini juga saya sudah menggambarkan apabila tidak bisa pakai CI juga bisa dipergunakan dari beberapa jurnal dengan implan batang koklea, dokter. Nah iya, yang bagaimanakah yang begitu? Nah itu dia. Implan batang otak maksudnya, dok? Iya betul. Kan semua indikasi begitu, apa semua dipasang semua kan enggak? Oh, habis ini pasang alat bantu dengar. Oh, ini pasang implan koklea. Oh, ini pasang batang otak. Tiga-tiganya coba dulu yang satu, nggak bisa. Yang kedua, yang ketiga, habis itu duit. Gimana? Ini pentingnya jadi nanti edukasi pada keluarga sebetulnya. Dalam hal selektivitas tata laksananya tidak semua dilaksanakan terapinya. Memang penelitiannya pemeriksaan lebih lanjut lagi itu ada seperti apakah kelainannya ini hanya pada junction-nya saja ataukah sampai nervus lapanya, itu yang penting. Nah ini yang kita kadang-kadang ketidakmampuan kita untuk mengetahui bahwasanya apakah ini hanya pada junction antara nervus lapanya ada, tapi junction antara koklea sama itu di sekitar mediulusnya itu terganggu, yang ini yang bisa dipakai untuk melakukan suatu implan koklea atau dengan alat bantu dengar sebetulnya di situ, ataukah nervus lapanya sudah nggak ada. Ini yang perlu ya, keterbatasan kita itu untuk keterbatasan kita itu tidak bisa mengetahui kelainannya apakah ini pada nervus lapanya apa pada junction-nya saja. Itu yang penting. Nah, coba kalau Anda tak bisa cari referensinya kenapa dia pasang implan koklea, kenapa dia alat bantu dengar saja bisa, atau ini yang perlu dicermati betul. Dengan apa kita tahu, oh ini pakai alat bantu dengar saja, oh ini pakai implan koklea, bisa. Itu yang penting. Jangan sampai nanti kita pasang implan koklea ternyata sama sekali dia tidak bisa mendengar karena nervus lapanya nggak ada. Ya, coba nanti cari referensi, kalau bisa kamu bisa syukur-syukur kamu cari tambahan seperti ini, pilihannya tindakan itu sip. Oh, iya. Cari, ya. Baik, dok. Izin, dok, dari beberapa jurnal yang sudah dibaca, di sana hanya mengatakan kalau sudah misalnya tidak bisa dengan implan koklea, bisa dilanjutkan implan batang otak. Tapi untuk membandingkan gimana baiknya pakai yang mana atau yang mana dulu itu belum dibahas sih, dok. Nanti saya cari lagi, dok. Oke.
Kalau dari derajatnya mungkin ngaruh nggak? Banyak dibahas sih dokter kalau dari derajatnya dokter. Dari Oh, beberapa jurnal dan bukunya dok. yang Ibu baca mungkin kasus yang apa Bu? SNAL berat atau Ya, yang beratnya? SNHL berat dan terutama pada pasien NA itu sendiri dokter. Sebentar, saya izin. Mungkin coba Di dilihat ya. halaman 15, Coba dilihat juga itu ada halaman 15 ada. Di halaman 15 ada keterangannya tidak padahal Bu. Bisa bikin. Halaman 15. Rekomendasi implan koklea pada pasien NA tidak secara otomatis dilakukan pada kasus dengan amplifikasi yang masih memberikan hasil yang baik dan implan koklea belum perlu digunakan. Nah, itu betul. Terus kemudian kalau itu terus pasang implan koklea. Kalau itu tidak berhasil implan koklea gitu. Ini yang menarik ini. Ya, tadi dokter Tuja nanya tentang kerjanya implan koklea pada AN ya. Itu kan di halaman 15 kan ada tuh. Itu di junction-nya itu. Coba. Nah, gimana cara tahu itu kelainan junction atau bukan? Maksudnya di junction-nya atau di nafas 8 yang murni gitu ya dok ya? Ya, maksud saya gitu. Ya, jadi sebetulnya ini kan judulnya diagnosis dan tata laksana ya Bu Krisna. Ya, tadi beberapa pemeriksaan seperti audiometri, behavior audiometri itu di situ belum dijelaskan sama Bu Krisna. Kenapa kita butuh atau hasilnya itu, hasil pemeriksaannya itu menunjukkan apa? Itu kan di situ belum ada. Ya, jadi kayak tadi pemeriksaan audiometri. Nih, pemeriksaan audiometri PRA, BOA, atau play itu mau lihat apa? Hubungannya apa pada kasus AM atau MA? Mungkin nanti itu bisa menjawab semua pertanyaan kapan pasien itu memakai alat bantu dengar, kapan dia bisa diimplan koklea atau bahkan implan batang otak. Dan alat bantu dengar yang digunakan pada pasien AM itu tidak sama dengan alat bantu dengar digunakan untuk pasien dengan hearing loss bukan AM. Itu ada literaturnya, coba dicari Bu Krisna. Makanya tadi dokter Puja juga nanya alat bantu dengar kerjanya bagaimana seperti itu. Apakah berhubungan dengan ambang dengar? Di sini ambang dengarnya tinggi, jadi harus pakai alat bantu dengar. Ataukah bagaimana? Katanya tadi merusak koklea, gimana biar nggak rusak kalau pakai alat bantu dengar? Karena ada spesifikasi khusus untuk alat bantu dengar AM. Nah itu dimasukkan karena dia judulnya kan diagnosis dan tata laksana. Baik dok. Jadi diagnosisnya dilengkapi untuk pemeriksaan behavior, ASSR perannya apa di sini, ya. Saya kira ASSR perannya nggak banyak, tapi kalau dicampurkan gunanya untuk apa, ya. Kemudian refleks akustik ada tadi ya, ya sudah ada. Nah itu kan juga beberapa modalitas pemeriksaan yang bisa sebagai patokan tata laksana dari pasien AM. Mungkin bisa ditambahkan kepada dokter Puja ya. Nah, terima kasih Dokter Dian Ayu. Ringkasannya masih belum lengkap Bu. Ya, baik dok. Terima kasih. Terima kasih Dokter Dian Ayu. Yang saya dari Dokter Muyas, ada yang ditambahkan dok? Sementara udah cukup ya, nanti tinggal memperbaiki aja di Bu Krisna. Ya, baik dok. Baik dokter. Oke. Yang disarankan oleh Dokter Dian Ayu mungkin bisa ditambahkan ya Bu. Iya, baik dokter. Kemudian dari jurnal
mungkin case report itu bisa detail ditambahkan. Maksudnya dari case report ini yang berhasil pakai implan itu ternyata case yang seperti apa. Mungkin ada yang berhasil pakai APD atau yang tanpa keduanya bagaimana. Ya. Dari Insidennya, yang dilaporkan oleh siapa. insidennya belum ada. Gimana? Insiden atau prevalensia kan belum ada ya di situ ya. Jadi mungkin mungkin ya kan yang masuk ke dia. Iya, tapi lebih ke detailnya. Ya. Ya, mungkin kan karena kasusnya jarang, biasanya case reportnya kayak case report panjang gitu. Sampai ke evaluasinya. Kalau secara persentase mungkin sedikit sekali. Jadi mungkin Ibu nemunya case report ya. Baik, Dok. Oke. Alhamdulillah sudah selesai presentasi 2 tinjauan pustaka. Semoga ilmunya bermanfaat dan Dr. Dewi dan Dr. Krishna segera melakukan revisi. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan ditutup, Dr. Krishna. Terima kasih atas perhatiannya kepada Dr. Pujo, Dr. Muyas, Dr. Ayu, dan Dr. Lia, dan teman-teman residen. Semoga presentasi tinjauan pustaka hari ini saya dengan Bu Dewi dapat memberikan manfaat. Presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.